Oke, untuk menuju ke situs Raos Pacinan, kita akan masuk melalui jalan yang berada di sisi sebelah barat Jembatan Carat. Jadi jembatan yang kita lihat ini bernama Jembatan Carat, yang bisa dicari melalui Google Maps. Kita akan masuk ke utara, menelusuri jalan berpasir padat ini dan agak sedikit berdebu. Lurus saja, nanti kurang lebih sejauh 1 km. Dan jalan yang akan kita tempuh kali ini berada di samping sisi barat sungai. Jadi di kanan kita nanti ada sungai. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintasi jalan ini karena memang bukan jalan umum, seperti jalan-jalan menuju kompleks kampung ataupun menuju ke suatu desa tertentu. Jadi bisa dikatakan jalan ini termasuk jalan buntu, arahnya menuju ke Sungai Porong atau Sungai Brantas. Setelah itu kita akan melewati perkebunan tebu yang terletak di sisi kiri, dan tidak akan lama kita akan menemukan persimpangan yang terdapat plakat biru yang bertuliskan situs Pacinan dan menunjukkan ke arah kiri. Dari persimpangan tadi kita belok kiri dan menelusuri jalur ini kurang lebih sekitar 200 meter. Di jalur ini masih banyak kita temui perkebunan tebu, dan jalannya di tempat ini sudah berpaving. Setelah menemui bangunan dengan batu bata merah di sisi sebelah kanan, maka menandakan kita telah sampai. Dan waktunya untuk mengeksplor situs Pacinan ini. Seperti apa kira-kira situs ini? Ikuti terus kami di Suryo Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami sedang berada di salah satu situs peninggalan Majapahit, yakni situs Raos Pacinan. Lokasinya masih berada di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Situs ini merupakan salah satu peninggalan dari Majapahit, yang mana di tempat ini diyakini dan dipercaya menjadi salah satu dermaga dari kerajaan Majapahit.
karena di sebelah kiri sana itu ada sebuah sungai Porong yang dulunya sangat sangat lebar, sangat besar kali Porong tersebut. Dan tempat ini sudah terpendam cukup dalam, kira-kira sekitar 1,5 meter. Nanti kita lihat bersama. Lokasinya berada di tengah-tengah area persawahan tebu. Untuk di jalan sendiri ini sudah dipaving, namun kita lihat bersama kalau jalan yang awal tadi masuk dari jembatan masuk ke dalamnya ini jalannya masih tanah dan sangat berdebu. Oke, kita akan coba masuk untuk explore ke dalam. Bismillah. Jadi di situs Raos Pacinan ini terdapat dua arca Dwarapala yang sangat besar sekali. Ini ketinggiannya mungkin sekitar 2-3 meter atau mungkin bisa lebih karena beberapa masih terpendam. Ada dua di kanan kiri. Jadi ini bisa disampaikan pintu masuk ya, pintu masuk. Sedangkan Dwarapala ini menghadap ke luar, seperti itu. Bisa kita lihat bersama bahwasanya situs ini terpendam cukup dalam ya, dari tanah ke bawah itu mungkin sekitar 1 meter atau 1 meter lebih. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tempat ini sudah tertimbun tanah cukup tinggi, sehingga banyak juga candi-candi yang tertanam memang atau terpendam tanah. Ada yang meyakini terpendamnya tempat ini itu karena Sungai Brantas ini atau Sungai Porong yang terus membawa tanah sehingga tanahnya menumpuk. Ada juga yang menyampaikan akibat daripada letusan gunung. Tapi kalau di daerah sini saya pribadi kurang begitu paham gunung apa kira-kira yang bisa menimbun tempat ini. Apa mungkin Gunung Kelut yang ada di Kediri atau Gunung Welirang. Di sini ada pos tapi tidak ada penjaganya karena memang tempat ini cukup sepi ya, tidak ada jarang sekali peziarah atau orang-orang yang berkunjung ke sini. Raos Pacinan berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di situs Raos Pacinan ini terdapat sepasang Dwarapala menghadap pelabuhan Kali Porong. Arca Dwarapala memiliki tinggi kurang lebih 2 meter sebagai penanda masuk maupun keluarnya sebuah gerbang atau tempat suci. Beberapa sumber wawancara mengemukakan bahwa situs Raos Pacinan menjadi lokasi saksi pertemuan antara tentara Mongol dengan pengikut Raden Wijaya di daerah Carat. Dulu bernama Rubat Carat, asal muasal nama Desa Carat. Oke. Bantuan dari bala tentara Mongol, kemudian Kediri berhasil ditaklukkan sehingga berdirilah Kerajaan Majapahit. Wah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebelah sana memang ada Kali Porong. Oke,
patung Dwara Pala ini cukup besar sekali memang ya. Kalau batunya sendiri nampak seperti batu andesit, batuan hitam, tapi ini agak sedikit putih nih kalau diamati lebih dekat. Untuk tekstur wajahnya ini sudah aus, sudah banyak yang keropos ya atau hancur, sehingga hanya tersisa bentuk seperti ini, namun masih menjadi masih nampak seperti raksasa seperti itu. Kalau yang sebelah sana untuk tangan, untuk gelang masih nampak jelas. Nah, ini ada gelang ya. Gelangnya di lengan sama di tangan ini masih sangat jelas sekali. Juga jari-jarinya ini juga masih jelas. Ini juga masih sangat utuh. Namun untuk tekstur wajah ini sudah rata, artinya sudah tidak nampak jelas lagi. Namun kegagahan dari patung ini masih nampak terlihat. Dan bisa saja mungkin di sekitaran sini juga masih ada beberapa arca-arca lain yang mungkin belum ditemukan, karena bisa kita lihat ini mungkin juga masih kurang dalam ini tanahnya ini ya. Itu. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelah sana itu Sungai Porong, itu yang ada tanggulnya itu Sungai Porong. Di tempat ini juga bisa digunakan untuk nongkrong, santai, ataupun untuk acara budaya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini situs Pacinan. Kita nanti akan coba eksplor ke tempat-tempat lain yang mungkin juga menjadi peninggalan daripada kerajaan Majapahit yang masih bisa kita jangkau dan kita eksplor. Oleh sebab itu, terus ikuti channel kami di Suryo Jati. Dan jangan lupa untuk bantu share, like, komen biar rame, dan juga subscribe. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.